Halo, welcome back di channel Lativianto, sebuah channel yang memang secara khusus disediakan untuk membahas, menyajikan diskusi terbaru mengenai Timnas Indonesia, terutama kiprah Timnas Indonesia di lanjutan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal dilanjutkan atau dilangsungkan pada bulan Maret tahun ini, tahun 2025. Teman-teman sekalian, mengawali topik yang akan saya bahas di konten kali ini, nggak sah rasanya kalau kita tidak memulainya dengan kenyataan, realitas bahwa tahun lalu Timnas Indonesia itu mencatatkan sejumlah prestasi, pencapaian gemilang berkat kontribusi luar biasa dari Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan kemudian Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas. Nah, kedua sosok ini memang menjadi kunci utama dari balik kesuksesan yang diraih oleh Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Terutama ya karena Timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu selain juga peringkat FIFA Timnas yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tapi seolah tidak mau berhenti membuat kejutan, Pak Erick Thohir menggebrak awal tahun 2025 dengan melepas Shin Tae-yong dan memulai era baru Timnas Indonesia dengan menggandeng sosok legendaris asal Belanda, yaitu Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert yang memiliki pengalaman sangat luar biasa, sangat bagus dengan bergabung untuk klub-klub besar seperti Barcelona, kemudian AC Milan, waktu dia masih aktif menjadi pemain, tentu saja ini diharapkan bisa membawa perspektif baru dan kontribusi signifikan untuk perkembangan Timnas Indonesia. Terutama yang paling nyata, yang paling jelas, dan paling dekat kita harapkan pelatih tersebut dapat membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman luar biasa, baik sebagai pemain maupun pelatih, Patrick Kluivert ini hadir datang untuk membantu Pak Erick Thohir dalam memajukan sepak bola Indonesia, terutama ya tim nasional. Dalam 2 tahun ke depan, keduanya akan bekerja sama dengan visi besar untuk membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif. Yang kalau dalam 2 tahun kontrak kerja tersebut hasilnya positif, maka kontrak Patrick Kluivert ini bisa nanti diperpanjang hingga tahun 2027. Kalau melihat latar belakang kedua orang ini, baik Pak Erick Thohir maupun Patrick Kluivert, tentu tidak diragukan lagi kalau mereka ini memiliki kapasitas untuk membawa perubahan besar dan mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Dengan kolaborasi ini, harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia tentu semakin cerah. Apalagi selama beberapa pekan terakhir, nama Pak Erick Thohir sendiri itu juga telah menjadi pusat perhatian publik. Terutama ya karena beliau telah membuat keputusan yang sangat-sangat mengejutkan plus berani dengan memutus kontrak kerja Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia yang sebenarnya masih berlaku sampai Juni 2027. Tentu saja keputusan tersebut menuai banyak protes dari para pendukung Timnas kebanggaan kita, terutama mereka yang merasa kalau Shin Tae-yong itu sudah ya menjalankan tugasnya dengan sangat baik sejauh ini. Terlebih lagi, di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut, Timnas Indonesia ya menunjukkan kemajuan signifikan dan masih memiliki peluang yang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Hanya saja Pak Erick Thohir tetap teguh pada keputusannya dengan melepas pelatih tersebut dan kemudian menggantinya dengan pelatih asal Belanda yang sebenarnya kalau kita tilik catatannya sebagai pelatih juga tidak terlalu mentereng gitu ya. Sebenarnya ya banyak pengamat yang kaget juga dengan penunjukan Patrick Kluivert. Ibarat kata begini, beberapa orang memang memiliki keinginan agar Shin Tae-yong diganti, tapi tidak diganti dengan Patrick Kluivert juga. Karena pelatih ini belum punya prestasi yang cukup gemilang bersama tim atau klub yang ditanganinya begitu. Akan tetapi meskipun banyak kritik, Pak Erick Thohir tetap memutuskan untuk melangkah dengan menggantikan pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Ya,
mantan pelatih timnas Curaçao dan legenda sepak bola dunia. Ini Patrick Kluivert. Awal-awal memang banyak yang meragukan apakah Patrick Kluivert ini bisa menggantikan Shin Tae-yong dan membuat prestasi yang lebih baik. Dan seiring berjalannya waktu, ya perlahan-lahan para fans masyarakat Indonesia menunjukkan rasa percaya kembali begitu kepada Pak Erick Thohir. Mereka yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional, termasuk memaksimalkan peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Kita melihat bahwa Pak Erick Thohir dan Patrick Kluivert ini sedang memulai kolaborasi untuk merancang masa depan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik begitu. Tentu saja ke depan. Nah, sebenarnya teman-teman, dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, kita yakin bahwa Pak Erick ini bisa membawa perubahan yang signifikan bagi sepak bola Indonesia, sekaligus juga memperkuat posisi Pak Erick Thohir di kancah sepak bola dunia. Selama menjabat sebagai ketua PSSI, Pak Erick Thohir memang menghadapi tantangan besar dalam mendatangkan pemain-pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia, bisa mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Bahkan ketika Pak Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert, kita meyakini ada agenda lain yang ingin dibangun oleh Pak Erick Thohir. Reputasi Pak Erick Thohir di kancah sepak bola dunia dan tentu saja juga didukung oleh Patrick Kluivert yang berasal dari Belanda, tentu saja bisa menjadi faktor penentu dalam menarik pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, jika pemain-pemain keturunan berkualitas yang berkarir di Eropa bergabung dengan timnas, pastinya kekuatan timnas kita itu akan semakin bagus, semakin solid. Dan peluang Indonesia untuk bersaing di level dunia itu akan semakin besar. Sekali lagi, kerjasama antara Pak Erick Thohir dan Patrick Kluivert ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berkualitas yang berkarir di Eropa. Nah, dengan pengalaman dan reputasi yang dimiliki Patrick Kluivert terutama, kemungkinan besar banyak pemain top yang akan tertarik untuk bergabung dan memperkuat timnas Indonesia ke depan. Misalnya gitu ya, yang terbaru, Patrick Kluivert ini langsung menyebut nama Jairo Ridewald sebagai pemain keturunan yang akan menyusul oleh Romeni untuk mengikuti program naturalisasi, di mana Jairo ini memang memiliki potensi yang sangat besar dan bisa digunakan untuk membantu timnas Indonesia meraih impian lolos ke Piala Dunia. Ini impian kita semua. Selain Jairo Ridewald, ada beberapa pemain lain yang sebelumnya juga sudah sering menjadi bahan perbincangan dan spekulasi mengenai kemungkinan pemain keturunan bergabung dengan timnas Indonesia. Di antaranya adalah misalnya Emiliano Jonathans, ada Emil Eudoro, dan Pascal Struijk. Nah, nama-nama pemain tersebut sudah sering dirumorkan, diisukan, dan bisa menjadi tambahan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk mengarungi putaran ketiga dan mencapai level kompetisi yang lebih tinggi. Dengan kedatangan para pemain keturunan ini yang saya sebutkan tadi, kekuatan timnas Indonesia sekali lagi bisa dipastikan akan semakin tangguh, memberikan harapan baru bagi pencapaian timnas kita di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini yang menurut saya sangat penting. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, lalu kemudian berkolaborasi dengan Patrick Kluivert ini bisa membangkitkan kembali gitu ya, sepak bola Indonesia, yang dalam bahasa Pak Erick Thohir, timnas Indonesia ini adalah raksasa yang sedang tidur. Artinya, kolaborasi antara Pak Erick Thohir dengan Patrick Kluivert ini bakalan membangunkan kembali raksasa yang sedang tidur, yaitu timnas Indonesia. Saya kira ini bukan adagium yang cukup berlebihan, karena setelah ini timnas akan kedatangan pemain-pemain berkualitas seperti yang dibicarakan oleh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia tentu akan benar-benar diperhitungkan di kancah internasional, di kancah dunia. Dan tidak hanya itu gitu ya, kehadiran Patrick Kluivert dan pemain-pemain yang keturunan ini yang bakal bergabung dalam waktu dekat ini, itu bakalan membuat tim seperti Australia
terutama Bahrain dan China yang memang menjadi rival utama bagi timnas Indonesia dalam rangka memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia, itu ya semakin resah, semakin gelisah. Meskipun Patrick Kluivert hanya menjanjikan 1 poin saat bertandang ke markas Australia nanti, tapi saya yakin timnas bisa berbuat lebih banyak nanti di Sydney Football Stadium. Bahkan mungkin saja nanti bisa memenangkan pertandingan, bisa membawa pulang 3 poin. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Bahrain dan China. Saat bermain di Bahrain, timnas kita itu hampir saja meraih kemenangan, sebenarnya begitu. Permainan timnas Indonesia juga ya lebih baik dari Bahrain. Memang saat itu timnas hanya bisa bermain imbang dengan segala kerumitan yang diciptakan oleh wasit. Tapi ya ketika nanti bertanding di Gelora Bung Karno menjamu Bahrain, saya kira timnas bisa jauh lebih kuat, jauh lebih baik, dan kita harapkan timnas tidak boleh kalah dari Bahrain dan China. Memang di pertemuan pertama timnas kita itu kalah melawan China, kalah dengan skor 2-1. Tapi saat itu ada banyak perubahan yang tidak masuk akal menurut saya yang dilakukan oleh Shin Tae-yong sehingga timnas kalah. Pertahanan timnas saat itu sangat mudah ditembus gitu. Nah, timnas yang tidak pernah kalah saat melawan Arab Saudi, Bahrain, dan kemudian Australia harus kalah dari Cina yang menjadi lumbung gol bagi Jepang, kemudian Arab Saudi, dan Bahrain di 3 pertemuan pertama. Itulah kenapa dengan kehadiran para pemain keturunan yang bakal terus bertambah ke depan, maka timnas bisa menjadi ancaman yang sangat-sangat serius bagi terutama Bahrain dan Cina. Dan kita berharap timnas mampu memenangkan 3 pertandingan dari 4 pertandingan tersisa di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Grup C Zona Asia. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya share, yang bisa saya bahas di konten yang kali ini tentang ya, upaya Pak Erick Thohir dan berkolaborasi dengan Patrick Kluivert untuk membangunkan kembali raksasa yang sedang tidur, yaitu timnas Indonesia. Ya, tanda bahwa raksasa ini bangun adalah seharusnya bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, dan masukannya. Sekali lagi, jika kalian pengen terus mengikuti kajian-kajian dan diskusi terbaru mengenai timnas Indonesia, terutama kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, silahkan kalian subscribe channel ini dan klik juga tombol like-nya agar semakin banyak orang yang mengetahui dan menyukai channel ini dan konten-konten di dalamnya untuk membantu channel ini terus berkembang ke depan. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.